Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita. Mengucap syukur kepada Tuhan karena siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 6A SD Negeri Kedungulu, Surakarta. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama mendukung rekan kita, Bapak Ahmad Samsudin SPD, yang akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan diri dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. P3K SD Negeri Kedungulu, Kota Surakarta tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kedungulu Surakarta, Ibu Lanawidi Susilowati SPD, beserta Bapak Ibu guru sekalian yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk menyaksikan bersama seminar yang akan disampaikan oleh saudara kita Bapak Ahmad Samsudin. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan bersama-sama membuka di dalam doa. Kami persilahkan Bapak Yoga Muhammad Muklis SPD untuk memimpin doa. Terima kasih waktunya, mohon izin menyampaikan doa dengan cara Islam yang lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan mu'afin, hamdan mu'afin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya rasa syukur yang telah kami haturkan atas keberkahan-Mu, atas kesehatan, hingga nikmat waktu-Mu, hingga kami berkumpul pada acara yang penuh berkah siang hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami akan mendengarkan hasil laporan orientasi. Semoga hasil laporan ini bisa membawa kemajuan bagi kami semua, bisa membawa kemajuan bagi murid-murid kami, bisa membawa kemajuan bagi institusi kami SD Negeri Kedungulu tercinta. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga setelah acara ini kami dapat mengimplementasikan nilai-nilai ilmu-ilmu yang kami peroleh hingga bermanfaat untuk anak-anak kami, hingga mereka bisa menjadi penerus bangsa ini. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Yoga. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyimak pemaparan materi dari narasumber kita siang hari ini. Kita panggil Bapak Ahmad Samsudin SPD untuk memaparkan materi. Kita beri aplaus tepuk tangan supaya Bapak lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lana, kemudian sama teman-teman yang meluangkan waktu untuk kegiatan seminar pada hari ini. Ini adalah seminar hasil laporan saya setelah mengikuti orientasi kurang lebih sekitar 20 hari. Untuk seminar hasil laporan saya mengambil judul peningkatan hasil belajar perkarya dengan media pembelajaran pelangi siswa kelas 3 SD Negeri Kedungulu tahun ajaran 2024-2025. Lanjutkan. Ini profil saya. Nama saya untuk NIP3-nya 198805050 2023 211 009. Jabatan saya guru kelas. Ini merupakan angkatan pertama pada tahun 2024. Unit kerja saya di SD Negeri Kedungulu, itu judul yang saya gunakan. Kemudian yang menjadi mentor untuk saya adalah Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih ya Ibu. NIP-nya, kemudian jabatannya Kepala Sekolah. Mohon maaf setelah ketik kita. Pangkat golongannya pembina 4A di SD Negeri Kedungulu. Bab 1 mengenai latar belakang. Berdasarkan
kemudian adalah bentuk pengembangan kompetensi dalam memenuhi standar kompetensi jabatan, dan orientasi adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat. Maksud dari kegiatan ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, perilaku, nilai, dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya, setelah mengikuti orientasi, peserta mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Nilai etika yang diminta adalah kita masuk yang namanya portfolio ASN, yang namanya berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di SD Negeri Kedulunggu semuanya sudah diterapkan. Untuk berorientasi pelayanan, kita tidak hanya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun, tapi sudah tambah lagi jadi 7S, sabar dan syukur. Kemudian untuk akuntabelnya, kita bertanggung jawab terhadap segala yang kita kerjakan. Di sini untuk segala sesuatu selalu mendapat cek dari ibu kepala sekolah. Kompeten, meningkatkan kemampuan, harmonis, sangat harmonis ya sih kita. Sudah. Untuk loyal semuanya, ya, karena tidak hanya dari kita dari bawahan ke atasan, tapi dari atasan sangat membantu kita dalam menghadapi berbagai hal yang ada di sekolah. Untuk adaptif maupun kolaboratif ya, jadi Kedulunggu memang kerjasamanya sangat bagus. Kita lanjutkan kembali. Waktu pelaksanaan itu dimulai dari tanggal 9 September dan selesai tanggal 30 September hari ini ketika saya seminar. Tempatnya untuk orientasi P3K ini secara daring. Jadi kita di SD Negeri Kedulunggu Kota Surakarta. Jadwal kegiatan orientasi dimulai dari pembukaan tanggal 3, pembelajaran mandiri MLOC itu 9 sampai 13, evaluasi 17 sampai 18, kemudian remedial 19, orientasi di tempat kerja dari tanggal 20 sampai 26, seminar hasil laporan 27 sampai 30, tetapi saya ngambil yang tanggal 30. Untuk evaluasi sudah dilaksanakan kemarin hari Minggu tanggal 20 September 2024. Kita masuk nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Surakarta memiliki visi atau impian mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visinya ada 7. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bersama warga kota, berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Saya berada di SD Negeri Kedulunggu, berusaha untuk mewujudkan misi yang keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, terutama di bidang pendidikan. SOTK untuk pemerintah Kota Solo itu ada 5 lembaga yang membantu, yaitu yang pertama Sekretariat Daerah sama Sekretariat DPRD, kemudian Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, dan Inspektorat. Saya saat ini berada di Dinas Pendidikan atau sedang dulu di bawah Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan juga memiliki visi dan misi untuk mewujudkan misi yang keempat dari misi Kota Surakarta. Visinya adalah terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, dan
dan meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Untuk SOTK-nya ada seperti ini, ada 4 bidang yang di bawah kepala. Kita lanjutkan kembali. Nah, saya berada di unit dasar kecil di SD Negeri Kedung Lumbu. Visinya adalah terwujudnya generasi pelajar muda sepanjang hayat, kemudian bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan. Misinya merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Yang ketiga, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam kebinekaan global, mencintai budaya lokal dan menjunjung nilai gotong royong. Yang keempat, mengembangkan kemandirian, nalar kritis, kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Yang kelima, mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan, cepat terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Yang keenam, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan peserta didik sesuai minat bakatnya. Dan ketujuh, menciptakan lingkungan sekolah dan berbudaya terhadap kelestarian sumber daya alam sekitar. Untuk SOTK-nya, untuk keyakinan di Lumbu, paling atas ada kepala sekolah di Bulan Widya Stuti. Di bawahnya itu nanti ada komputer sama operator sekolah. Untuk komputer nanti dipimpin oleh Pak Wandi, kemudian operatornya Pak Tria Semoro, dilanjutkan dengan guru-guru kelas. Untuk kita ada 2 rondel. Guru kelasnya ada 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Kemudian untuk guru olahraga di tempat kita sudah ada 2. Untuk yang perempuan Bu Leni, untuk yang laki-laki Pak Iwan. Untuk agama kita ada 3, agama Islam 2, agama Kristen 1. Untuk agama Islam ada Pak Sofian Budila, untuk agama Kristen ada Pak Warto. Kemudian kita ada Purna Bakti 2, yaitu Pak Warto sama Pak Halim. Di bawahnya ada siswa-siswi, semuanya akhirnya di masyarakat. Untuk PSD Kedung Lumbu, kita melihat adanya isu di sini adalah mengenai tentang hasil perkalian anak-anak. Untuk di kelas 3, walaupun mereka sudah belajar perkalian sejak kelas 2, ternyata prestasinya atau hasil perkalian mereka masih sangat rendah atau sangat kurang. Hanya beberapa anak saja yang sudah hafal perkalian dari 1 kali 1 sampai 10 kali 10. Yang kedua, monotonnya. Jadi untuk media pembelajaran untuk perkalian itu masih kurang. Umumnya untuk rata-rata guru cuma menanyakan satu-satu anak ke depan untuk hafal perkalian, atau biasanya umumnya berupa bedek-bedekan, nanti nenconglah kayak gitu. Nah, isu yang diangkat dari itu adalah rendahnya hasil perkalian matematika. Kemudian untuk judul atau gagasan yang saya ambil, peningkatan hasil perkalian dengan media pembelajaran pelangi siswa kelas 3. Jadi untuk menyelesaikan isu atau permasalahan tersebut, saya mencoba untuk menggunakan media pembelajaran pelangi. Pelangi itu perkalian menyenangkan sekali. Kita lanjutkan kembali. Untuk rencana dan hasil kerja, yang pertama kita mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Dengan cara saya membuat angket, nanti masing-masing anak mengerjakannya dibantu oleh orang tua lewat Google Form. Ya, yang kedua itu membagikan angket terus mengelompokkan permasalahannya. Hasilnya dari kegiatan saya yang pertama itu, saya bisa mengetahui kesulitan belajar peserta didik. Dari angket yang terbentuk, kemudian sudah terisi oleh anak-anak, maka akan terkelompokkan kesulitan belajar siswa. Hal ini sesuai dengan visi dan misi Kota Solo, Dinas Pendidikan, dan visi dan misi SD Negeri Kedung Lumbu.
Ini adalah pengisian dan hasil angket. Yang pertama itu ada anak karena di rumah memang tidak ada HP, maka dengan bantuan laptop mengisi, saya bantu. Ternyata dari isian data angket saya peroleh itu ada yang warna oranye, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Oranye, biru, dan merah. Kalau yang warna biru itu jawabannya iya, kemudian merah itu mungkin, yang oranye itu tidak. Saya mencoba untuk melihat secara global apakah matematika itu merupakan pelajaran yang mudah. Dari situ kelihatan kalau yang jawabannya oranye itu paling banyak. Mereka ragu-ragu apa sebenarnya itu mudah atau tidak. Kemudian saya tanyakan lagi ke hal yang spesifik, apakah sudah hafal perkalian dari angka 1 sampai 10? Itu tidak ada yang jawab iya. Rata-rata adalah mungkin dan tidak. Bahkan kalau kita lihat yang tidak itu hampir 50%. Kalau ada anak yang jawab mungkin, itu ketika saya cek itu paling maksimal cuma sampai 4 ataupun 5. Ataupun kalau mereka hafal perkalian sampai angka 6, 7 itu hanya beberapa angka saja. Kemudian saya cek kembali, mulai dari angka 1 ya. Untuk angka 1 itu warnanya biru, ternyata anak-anak semuanya sudah hafal. Untuk yang kedua, angka 2 itu juga warnanya biru, banyak yang semuanya juga hafal. Mulai masuk angka 3, warna birunya sudah mulai berkurang. Warna 4 berkurang kembali, 5 berkurang, 6, 7, 8, 9 sudah hilang. Karena mereka sama sekali untuk perkalian itu mereka cuma ragu-ragu. Terakhirnya untuk sampai yang terakhir angka 10 yang saya anggap pun bisa mudah kayak gitu, mereka juga banyak yang ragu-ragu. Untuk anak-anak itu kan biasanya mikirnya lurus, jadi mereka ngapalkannya dari angka 1, 2, 3, kemudian 4. Ketika perkalian 10 yang mudah pun kalau mereka belum hafal, mereka juga nggak belajar perkalian yang 10 belum bisa menghafalkan. Dan kemudian dari situ, kemudian saya menanyakan sama anak-anak untuk melihat bagaimana atau media yang cocok. Itu saya menanyakan apakah kalian itu mengalami kesulitan kok dalam materi perkalian. Itu banyak anak yang menjawab biru. Biru itu berarti mereka banyak yang iya gitu. Saya coba ngecek kembali bagaimana kalau kita pakai tabel. Umumnya kan di kelas 2, 3 awal itu kan mereka masih pakai tabel perkalian. Bagaimana kayak gitu. Cuma sedikit yang suka pakai tabel. Kemudian kalau tanya jawab sama guru kok malah mungkin karena kadang mereka nggak begitu nyaman ini saya bertanya jawab di depan kelas saya itu kalau salah. Ternyata kalau mereka dengan temannya itu banyak birunya. Kemudian kalau dengan menggunakan permainan juga banyak birunya. Tapi kalau menggunakan lagu mereka tidak ada, banyak yang tidak. Karena sampai sekarang pun saya juga mencari lagu yang kaitannya sama perkalian pun belum ada yang cocok atau mudah dihafalkan oleh anak. Tetapi ketika mereka menggunakan kartu perkalian mereka mau gitu. Dari situ saya membuat rancangan media untuk pembelajaran. Saya untuk tahapannya konsultasi sama mentor, sama juga dengan teman sejawat guru kelas 3, yaitu Bu Anggun mengenai pembuatan media pembelajaran. Yang kedua, persetujuannya. Hasilnya nanti dibuatlah rancangan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sama teman sejawat juga ditemukan adanya kesepakatan penggunaan media sama disetujuinya rancangan media pembelajaran. Ini media yang saya buat, kita menggunakan kertas A3, saya cetak lewat aplikasi Canva, kemudian kita potong-potong. Itu adalah media pembelajarannya. Untuk hasilnya, nanti kalau sudah jadi, wujudnya nanti seperti ini. Ya, ini proses pembuatannya, gitu ya. Telah dipotong-potong. Kemudian
Ini ada dua tampilan, ada tampilan depan, ada tampilan belakang. Saya sebut pelangi itu perkalian menyenangkan sekali. Itu bagian belakangnya itu ada angka. Ini angka yang harus ditebak oleh anak. Bagian depan saya bentuk seperti roda untuk menghilangkan rasa jenuh anak yang setiap perkalian itu lihatnya dia berupa kotak-kotak. Terus saya tidak hanya satu, tapi saya buatkan 5. Jadi mereka nggak hanya hafal satu, tapi bisa hafal dalam satu kartu ini bisa hafal 5 perkalian. Gitu. Lanjutkan kembali. Setelah selesai pembuatan media pembelajaran, kemudian kita menyusun modul pembelajaran. Kita konsultasi dulu, kemudian mendapat persetujuan untuk dilaksanakan pembelajarannya. Kemudian hasilnya berupa modul aja. Ini kita konsultasi dulu mengenai modulnya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambahkan. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran dilaksanakan penilaian diagnosis. Itu untuk melihat kemampuan awal peserta didik, sebenarnya mereka sudah paham sampai mana. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran pelangi. Ternyata dihasilkan pembelajaran menggunakan media pembelajaran pelangi sama hasil tes diagnosis. KTP biasanya gede lumbu itu untuk matematika 70. Di sini dilihat dari 23 siswa cuma ada 3 siswa yang di atas KTP, berarti hampir 20 anak membutuhkan atau memang perkaliannya masih rendah. Ini adalah kegiatan pembelajarannya. Kalau langkahnya untuk kartu perkalian ini, pertama kasusnya ini dikocok. Ya, kartu perkalian ini dikocok. Nanti kita bentuk dalam kelompok, gitu. Nanti tiap-tiap kelompok akan membawa kartu, 1-2 kartu seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini angka 27, mereka harus menebak ini perkalian berapa kali berapa sih supaya jadi angka 27. Nanti mereka bertanya, salah satu temannya menanya ini pelangi berapa? Di sini kan di tengah-tengahnya ada angka 3, berarti pelangi 3. Mereka harus tahu 3 kali berapa sih supaya hasilnya menjadi 27, yaitu 3 kali 9. Nah di sini selain mereka belajar satu seperti ini 3 kali 9 27, anak-anak juga bisa belajar yang lain. Ada 3 kali 10, ada 3 kali 6, 3 kali 7, 3 kali 8. Jadi paling tidak anak-anak dibandingkan kartu pelangi yang sebelumnya yang dimana itu hanya terdapat 1 perkalian, adapun perjawabannya itu kadang anak-anak juga nggak tahu kayak gitu. Ini lebih memudahkan anak-anak menghafal perkalian. Ini nanti kalau selesai, kalau jawabannya benar kartunya diambil, kalau jawabannya salah kartunya tetap di tangan. Kalau jawaban yang benar kan kartunya diambil, mereka ambil kartu di depannya yang menjadi tumpukan kartu. Ya, permainan selesai kalau semua kartu sudah diambil. Jadi nanti mereka tinggal menghitung berapa banyak kartunya pada tiap anak. Ini proses kegiatan pembelajaran yang kemarin.
Ini hasil tes formatifnya, KKA-nya kan kita KKTP-nya 70, ternyata sudah banyak yang di atas 70 atau sudah di atas KKTP. Ini LKPD-nya. Dalam permainan ini nanti kelihatan perkembangannya. Kayak di sini ada Amira. Pertama, waktu permainan pertama dia dapat 6 kartu, kedua 8 kartu, ketiga 7 kartu. Sebenarnya saya batasi 3 permainan, tapi kenyataannya kemarin itu nggak mau berhenti. Yang penting main terus untuk permainannya. Kita umpan balik. Bagian yang atas itu adalah setelah mereka menggunakan media pembelajaran pelangi, yang bawah yang sebelum menggunakan media pembelajaran pelangi. Saya menanyakan hal yang sama, matematika adalah pelajaran yang mudah. Ini yang jawab ya itu udah di atas 50%, yang mungkin dikit. Beda sama yang sebelumnya, di mana banyak anak menjawab tidak karena warnanya oranye. Kemudian saya tanyakan kembali, apakah kalian sudah hafal perkalian dari angka 1 sampai 10? Ternyata setelah mereka lewat kartu pelangi itu jawaban dia lebih di atas 50% daripada yang sebelumnya, yang isinya adalah jawabannya 3. Umpan baliknya. Nah, yang berikutnya kaitannya sama kesulitan dalam menghafalkan perkalian. Awalnya banyak yang bilang tidak. Jawabannya iya, mereka banyak mengalami kesulitan. Ternyata setelah menggunakan media pelangi bagian kanan, mereka jawabannya tidak. Padahal awalnya semua yang baru jawabannya iya, karena mereka sulit. Saya tanyakan, apakah kalian suka sama kartu pelangi kayak gitu? Apakah kalian masih permainannya bagaimana? Mereka jawabannya iya. Nah, bagian akhir saya tanyakan, saya senang dengan permainan kartu pelangi karena ada yang jawabannya asik, bikin hafal, gembira, melatih otak. Yang paling unik itu ada jawaban salah satu murid itu malah jawabannya seperti jam kosong Pak, kita nggak seperti belajar gitu. Terakhirnya ternyata ini nilai waktu tidak untuk kelompok sendiri-sendiri dan awalnya memang masih sibuk mereka bermainnya, tapi di akhir lanjut mereka bermain kembali.
ini tercipta media pembelajaran kartu perkalian. Kegiatan ini selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta, visi Dinas Pendidikan, dan visi efisiensi negeri Kedung Lumbu. Kemudian tahun kedua mempercantik tampilan kartu perkalian pelangi. Setelah saya amati, kok bagian depan aja bagus, tapi bagian belakang bisa, kalau bisa kan bisa dihias kembali, dikasih warna. Semoga untuk semua anak menjadi lebih tertarik. Hasilnya untuk tahun yang ketiga menambah variasi soal pada kartu perkalian pelangi. Ini kan terbatas sampai 10 kali 10, yaitu terakhirnya angka 100. Untuk yang saya harap nanti ke depannya bisa sampai mungkin sampai 1000, sehingga tidak hanya untuk kelas 3 tapi kelas atas pun bisa menggunakan kartu perkalian pelangi, yaitu kelas 3, 4, 5, dan 6. Untuk tahun keempat yang saya rencanakan adalah tidak hanya pada angka bilangan cacah, tapi kita tingkatkan sampai bilangan pecahan. Jadi supaya anak nanti hasilnya memperluas penggunaan kartu perkalian pada bilangan pecahan dan desimal. Yang terakhir, untuk tahun kelima saya mau berencana untuk menambah soal cerita pada kartu perkalian pelangi ini untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Ini rencana kerja menengah saya. Di akhir disimpulkan yang pertama adalah penggunaan kartu atau penggunaan media pembelajaran pelangi dapat meningkatkan kemampuan perkalian siswa kelas 3. Yang kedua, guru berusaha melaksanakan pembelajaran yang bermutu, bermakna, dan menyenangkan bagi peserta didik. Itu sesuai dengan misi SD Negeri Kedung Lumbu yang pertama. Dan yang terakhir adalah kegiatan ini selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif, dan sejahtera. Dan sesuai dengan visi Dinas Pendidikan, terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Dan visi SD Negeri Kedung Lumbu, terwujudnya generasi pembelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungannya. Sarannya, bagi siswa ikuti pembelajaran dengan semangat antusias supaya kalian dapat memperoleh hasil yang maksimal. Bagi teman-teman, rekan-rekan sejawat, mari kita buat rancang sebuah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kita gunakan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, supaya dapat memaksimalkan potensi peserta didik. Bagi orang tua, tolong selalu beri dukungan, tolong anak-anak diingatkan kembali supaya dalam proses belajar siswa di rumah terjadi kolaborasi yang baik dengan guru. Demikian, dengan siswa akan lebih bersemangat dan berprestasi. Ini dokumentasi mentoring saya yang pertama yang hari Jumat, yang hari Senin, Selasa, pas video ini. Luar biasa Pak Ugi pemaparannya. Berikutnya Bapak Ibu kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Akan ada 2 termin. Jadi untuk 1 termin boleh 2 penanya. Monggo saya persilahkan yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Oke, Pak Yoga, monggo Pak Yoga. Apa kelebihan kartu pelangi? Baik. Saya tampung dulu deh. Satu lagi Bapak Ibu, monggo. Monggo, Ibu Ana. Terus, apakah media kartu ini bisa diterapkan pada mata pelajaran selain pertanian? Baik. Matematika
Terima kasih. Saya rangkumkan dulu pertanyaannya, ada dua dari Pak Yoga. Apa kelebihan media kartu pelangi ini? Kemudian yang kedua pertanyaan dari Ibu Lana, apakah media pelangi ini dapat diaplikasikan untuk materi yang lain selain perkalian? Monggo Pak Udin. Yang pertama kelebihannya dari desainnya Pak lebih menarik dibandingkan yang lain. Terus yang kedua dibandingkan untuk kartu perkalian yang lama yang dia hanya membuat satu buah perkalian itu pun nggak ada jawabannya. Tapi di sini ketika kita buat semacam kayak bentuk seperti ini juga ada jawabannya. Jadi kalau yang lama saya lihat itu anak-anak kesulitan dalam menghafalkannya. Terus yang ketiga ini peralihan untuk anak-anak menghafalkan perkalian, untuk menghafalkan pembagian. Seperti yang kita tahu, untuk 6 kali 7 itu kan 42, tetapi untuk 42 bagi 7 kan sebenarnya kita cukup nyari 7 kali berapa, sing jawabannya 42. Jadi anak-anak nanti kalau di kelas 3 nanti kan setelah perkalian nanti masuk ke pembagian, supaya nanti mereka juga memahami pembagian untuk memulai belajar itu. Yang kedua, kaitannya untuk penggunaan kartu ini untuk matematika tidak hanya untuk bagian perkalian, bisa juga untuk penjumlahan dan pengurangan. Kemudian untuk di kelas atas bisa masuk ke rumus, luas bangun datar, volume bangun ruang, kayak gitu. Untuk di materi bahasa Indonesia mungkin bisa diisi dengan sinonim dan antonim. Nanti biar anak-anak di sini ada kata apa, nanti mereka mencari ini sinonimnya atau antonimnya kayak gitu. Kemudian juga bisa lewat peribahasa juga bisa nanti anak untuk mencari arti dari peribahasanya, atau makna denotatif itu juga bisa, makna denotatif. Untuk IPA di kelas 3 itu bisa masuk ke daur hidup hewan ini nanti, atau metamorfosis, kemudian panca indera. Untuk pendidikan Pancasila nanti bisa untuk di kelas bawah mungkin berupa ini gambar apa, nanti sila keberapa kayak gitu. Atau kalau mungkin sudah masuk di kelas atas langsung masuk ke dalam penerapan sila-silanya. Oke, baik, luar biasa Pak Udin. Sebelum lanjut ke termin berikutnya, oh ya boleh apakah ada tanggapan balik untuk Pak Udin, Pak Yoga dan Ibu Lana? Cukup? Cukup deh, baik. Berikutnya termin yang kedua Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mengganjal dan ingin ditanyakan kepada Pak Udin. Monggo kita tuntaskan di sesi ini. Monggo Pak Irwan, silakan. Terima kasih. Untuk kelebihannya sendiri, untuk pembelajarannya tadi sangat menarik dan juga tertarik untuk kelas atasnya. Untuk kemungkinan kan ada setiap pembelajaran ada kelebihan dan kelemahannya. Saya tidak tanya kelemahannya. Kelemahannya pasti membentukkan materi dulu. Materi itu pembuatannya berapa dulu itu. Yang kedua, untuk pembuatannya itu kan tidak mungkin 1 hari 2 hari, karena berbentuk menarik sekali, sangat-sangat bagus sekali. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana untuk menanggulangi kelemahannya itu, di antaranya untuk materinya dan untuk jangka waktu yang untuk pembuatannya yang seperti di Canva itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Terima kasih. Baik, cukup satu sih untuk termin yang kedua ini. Pertanyaan dari Pak Irwan, luar biasa, tidak fokus pada masalahnya, tetapi bagaimana strategi Pak Udin untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin dihadapi di dalam menyusun media pelangi tersebut, Pak Udin. Monggo langsung dijawab. Untuk yang pertama, untuk yang paling cepat nanti saya bisa bagikan desain kamarnya, itu yang paling cepat. Untuk sebenarnya kita kan punya yang namanya tombol, Bapak. Jadi nanti kita bisa bekerja sama dalam merancang. Mungkin ini kan di depan ini kan baru yang jadi bagian depan. Kemudian bagian belakangnya belum. Nanti kita bareng-bareng bisa merancang di tombol. Kita kan laksanakan tombolnya kan setiap hari Senin. Nanti bareng-bareng sama rekan sejawat kita selesaikan bersama-sama. Baik. Terima kasih banyak Pak Udin. Jadi media pelangi yang luar biasa ini nanti
bisa dibagikan untuk Bapak Ibu yang lain nih Pak. Iya. Baik. Dengan demikian Bapak Ibu selesai sudah untuk sesi tanya jawab. Ya, luar biasa sekali Pak Udin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara. Monggo saya persilahkan Ibu Nana Widya Sutrawati, SPD, selaku kepala sekolah dan juga mentor untuk Pak Udin. Pak Yoga bisa dibantu untuk berkas-berkas yang harus disiapkan. Baik, dengan selesainya penandatanganan berita acara, maka berakhir sudah seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Semoga ke depan Pak Udin lebih semangat dan kreatif lagi mengembangkan media-media pembelajaran sehingga hasil belajar siswa bisa semakin meroket di Pak Udin. Bisa membagikan untuk rekan-rekan semuanya. Tepuk tangan untuk Pak Udin. Terima kasih, selamat siang. Selamat